Santa Perpetua dan Santa Felicity adalah seorang martir Kristen yang hidup selama penganiayaan awal gereja di Afrika oleh Kaisar Severus. Catatan nyata tentang keberanian Santa Perpetua dan Santa Felicity ini adalah catatan tangan dari Perpetua sendiri oleh gurunya Saturnus dan orang lain yang mengenal mereka. Kisah ini yang dikenal sebagai semangat dari Santa Perpetua dan Santa Felicity dan para sahabatnya begitu populer pada abad-abad awal sehingga dibacakan selama liturgi. Pada tahun 203, Vivia Perpetua, seorang wanita bangsawan yang berpendidikan tinggi, membuat keputusan untuk mengikuti jalan ibunya dan menjadi seorang Kristen, meskipun ia tahu bahwa hal itu bisa berarti kematiannya. Selama penganiayaan yang diperintahkan oleh Kaisar Severus, ia bersama saudara laki-lakinya yang masih hidup mengikuti kepemimpinannya dan menjadi seorang katekumen juga, yang berarti ia akan menerima instruksi dari seorang katekis dalam iman Kristen Katolik dan dipersiapkan untuk pembaptisan. Namun, ayah pangannya begitu panik karena khawatir dan mencoba membujuknya untuk keluar dari keputusannya itu. Pada usia 22 tahun, wanita yang berpendidikan tinggi dan mempunyai semangat tinggi ini memiliki banyak alasan untuk ingin hidup, termasuk seorang bayi laki-laki yang masih disusuinya. Dalam catatan, kita tahu bahwa ia sudah menikah, tapi karena suaminya tidak pernah disebutkan, banyak sejarawan menganggap bahwa saat itu ia sudah menjadi seorang janda. Jawaban Perpetua sederhana dan jelas. Sambil menunjuk kendi, ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, lihatlah pot yang tergeletak di sana. Bisakah engkau memanggilnya dengan nama lain selain apa itu?" Lalu ayahnya menjawab, "Tentu tidak." Kemudian Perpetua menjawab lagi, katanya, "Kalau begitu, saya juga tidak dapat menyebut diri saya dengan nama lain selain apa adanya, yaitu seorang Kristen." Jawaban ini membuat ayahnya marah dan ayahnya menyerangnya. Kemudian Perpetua melaporkan bahwa setelah kejadian itu, ia senang berpisah dari ayahnya selama beberapa hari. Meskipun perpisahan itu adalah hasil dari penangkapan dan pemenjaraannya, Perpetua ditangkap bersama 4 katekumen lainnya, termasuk 2 budak, yaitu Felicity dan Revocatus, serta Saturnus dan Secundulus. Instruktur mereka dalam iman, Saturnus, memilih untuk menghukum mereka dan juga dipenjarakan. Namun, sebelum dibawa ke penjara, Perpetua telah dibaptis. Perpetua dikenal dengan karunia, firman Tuhan, dan menerima pesan dari Tuhan. Ia memberitahu kita bahwa pada saat pembaptisannya, ia diberitahu untuk tidak berdoa apa-apa selain ketekunannya dalam menghadapi pencobaan. Penjara itu begitu penuh sesak dengan orang-orang sehingga panasnya sangat menyesakkan. Tidak ada cahaya dimanapun dan Perpetua tidak pernah tahu kegelapan seperti itu. Para prajurit yang menangkap dan menjaga mereka mendorong mereka tanpa peduli. Perpetua mengakui bahwa ia sangat takut, tetapi selama kengerian yang terjadi, rasa sakit yang paling menyiksa adalah karena ia telah dipisahkan dari bayinya. Budak muda Felicity bahkan lebih buruk karena Felicity menderita panas yang sangat menyesakkan, penuh sesak dan penanganan yang begitu kasar. Dan saat itu pun ia sedang hamil 8 bulan.
2 diakon yang menangani para tahanan membayar para penjaga untuk menempatkan para martir di bagian penjara yang lebih baik. Di sana, ibu dan saudara laki-lakinya dapat mengunjungi Perpetua dan membawa juga bayinya kepadanya. Ketika Perpetua menerima izin untuk bayinya agar dapat tinggal bersamanya, ia mengenang katanya, "Penjara saya tiba-tiba menjadi istana bagi saya." Dan sekali lagi ayahnya datang kepadanya untuk memohon padanya agar dapat menyerah, serta mencium tangannya dan melemparkan dirinya ke kaki Perpetua. Lalu Perpetua mengatakan kepada ayahnya, katanya, "Kita tidak terletak pada kekuatan kita sendiri, tetapi pada kekuatan Tuhan." Ketika Perpetua dan yang lainnya dibawa untuk diperiksa dan dihukum, ayahnya mengikutinya dan memohon padanya dan pada hakim. Karena itu, hakim menjadi kasihan dan ia pun mencoba membuat Perpetua berubah pikiran. Tetapi Perpetua tidak merubah keinginannya itu. Lalu ketika ia berdiri tegak, ia dihukum bersama yang lain untuk dilemparkan ke binatang buas di arena. Perpetua mengingat kembali bagaimana kakaknya berbicara kepadanya. Katanya, "Saudari, engkau sekarang sangat terhormat sehingga engkau dapat berdoa untuk sebuah penglihatan untuk menunjukkan kepadamu apakah penderitaan atau pembebasan menanti engkau." Perpetua yang sering berbicara dengan Tuhan juga ia selalu memberitahu kepada saudara laki-lakinya bahwa apa yang akan terjadi keesokan harinya. Sementara ia berdoa, Perpetua diperlihatkan sebuah tangga emas dengan panjang tertinggi mencapai surga. Di sisi tangga ada pedang, tombak, kait, dan belati, sehingga jika ada yang tidak memanjat untuk melihat ke surga, mereka akan terluka parah. Di bagian bawah tangga diletakkan seekor naga besar mencoba menakut-nakuti mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh dari surga. Kemudian Perpetua pertama kali melihat Saturnus naik. Setelah ia sampai di puncak tangga, Saturnus berkata kepada Perpetua, katanya, "Perpetua, aku menunggumu, tapi hati-hati agar naga itu tidak menggigitmu." Kemudian Perpetua lekas menjawab, "Dalam nama Yesus tidak akan ada yang menyakiti saya." Dan kemudian naga itu menunduk kepadanya. Perpetua menaiki tangga dan melihat taman yang luas nan indah, dan ada seorang pria tinggi dengan rambut putih berpakaian seperti pengembala dan domba memerah susu. Kemudian kata seorang pria itu kepada Perpetua, "Engkau baik datang anakku." Dan ia memberinya beberapa dadi susu. Perpetua makan dan semua orang di sekitarnya berkata, "Amin, amin, 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 amin." Lalu Perpetua terbangun dari mimpinya itu dengan rasa manis yang masih ada di mulutnya. Dan seketika ia memberitahu saudara laki-lakinya apa yang akan terjadi. Dan bersama-sama mereka mengerti bahwa mereka harus menderita. Sementara itu Felicity juga tersiksa, adalah melanggar hukum bagi wanita hamil untuk dieksekusi. Membunuh seorang anak dalam kandungan berarti menumpahkan darah yang tidak bersalah dan suci. Felicity menjadi takut dia tidak akan melahirkan sebelum hari kesaidan mereka, dan teman-temannya akan melakukan perjalanan tanpanya. Teman-temannya juga tak ingin meninggalkannya.
teman yang baik berada di belakangnya. 2 hari sebelum dieksekusi, Felicity mengalami persalinan yang menyakitkan. Para penjaga mengolok-oloknya, menghinanya dengan mengatakan, "Jika kamu pikir kamu menderita sekarang, bagaimana kamu akan tahan menghadapi binatang buas, ha?" Kemudian Felicity menjawab mereka dengan tenangnya. Katanya, "Sekarang akulah yang menderita, tetapi di arena yang lain akan ada di dalam diriku yang menderita untukku, karena aku akan menderita untuknya." Dan Felicity pun melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat, yang diadopsi dan dibesarkan oleh salah satu wanita Kristen di Kartago. Para petugas penjara mulai mengenali kekuatan orang-orang Kristen serta kekuatan dan kepemimpinan Perpetua. Dalam beberapa kasus, para petugas penjara juga membantu orang-orang Kristen. Sipir membiarkan mereka memiliki pengunjung dan kemudian menjadi orang yang percaya. Tetapi dalam sebuah kasus lain, itu menyebabkan teror tahayul, seperti ketika seorang petugas menolak untuk membiarkan mereka dibersihkan pada hari mereka akan mati karena takut mereka akan mencoba semacam mantra. Perpetua segera angkat bicara, katanya, "Kita seharusnya mati untuk menghormati ulang tahun Kaisar. Bukankah lebih baik bagimu jika kita terlihat lebih baik?" Petugas itu pun tersipu malu atas celaan dari Perpetua dan mulai memperlakukan mereka dengan lebih baik. Adapun pesta sehari sebelum pertandingan, sehingga orang banyak bisa melihat para martir dan mengolok-olok mereka. Tetapi para martir mengembalikan keadaan ini dengan mentertawakan orang banyak karena tidak menjadi orang Kristen dan menasehati mereka untuk mengikuti teladan mereka. Kemudian 4 orang Kristen baru dan guru mereka pergi ke arena. Yang kelima, Secundulus telah meninggal di penjara. Dengan gembira dan tenang, Perpetua dengan semangat yang tinggi yang bisa terlihat oleh semua orang di sepanjang jalan, kita diberitahu bahwa Perpetua berjalan dengan langkah bersinar sebagai istri sejati Kristus, kekasih Allah. Ketika orang-orang di arena mencoba memaksa Perpetua dan yang lainnya untuk mengenakan jubah yang didedikasikan untuk dewa-dewa mereka, Perpetua menentang para algojonya dan berkata dengan keras, katanya, "Kami datang untuk mati atas kehendak bebas kami sendiri, sehingga kami tidak akan kehilangan kebebasan kami untuk menyembah Tuhan kami. Kami memberimu hidup kami, sehingga kami tidak harus menyembah dewa-dewamu itu." Kemudian Perpetua dan yang lainnya diizinkan untuk menyiapkan pakaian mereka. Lalu orang-orang itu diserang oleh beruang, macan tutul, dan babi hutan. Para wanita ditelanjangi untuk menghadapi sapi gila. Keduanya diusir dan diserang, tetapi orang banyak berteriak bahwa mereka sudah cukup. Para wanita disingkirkan dan dipakaikan pakaiannya lagi. Perpetua dan Felicity terlempar kembali di arena untuk menghadapi para gladiator, dan Perpetua berseru kepada saudara laki-lakinya dan orang Kristen lainnya. Serunya, "Berdirilah teguh dalam iman dan kasihilah satu sama lain. Jangan biarkan penderitaan kami menjadi batu sandungan bagimu." Perpetua dan Felicity berdiri berdampingan dan dibunuh dengan pedang di Kartago, di provinsi Romawi di Afrika. Santa Perpetua dan Santa Felicity adalah santa pelindung dari ibu hamil, peternak, dan tukang daging. Hari raya mereka dirayakan pada tanggal 7 Maret. Dalam jejak mereka, Perpetua mengatakan bahwa ia tidak bisa menyebut dirinya dengan nama lain selain Kristen. Tulisan daftar nama dan sebutan yang dapat digunakan untuk memanggilnya.
Apakah Kristen termasuk dalam daftar itu? Bagaimana kamu dapat membantu menjadikan namamu sebagai Kristen menjadi lebih penting? Hiduplah hari ini seolah-olah itu adalah satu-satunya nama yang dapat kamu gunakan untuk dipanggil. Begitu tragis perjuangan memikul salib Santa Perpetua dan Santa Felicity beserta para martir lainnya disiksa dan dipermalukan karena mereka adalah seorang Kristen. Namun, mereka tetap berdiri teguh dalam iman mereka karena mereka mengikuti ajaran yang sudah Tuhan Yesus lakukan terlebih dahulu. Sanggupkah kita menjalankan salib kita dalam hidup ini sebagai seorang Kristen? Mari kita sama-sama merenungkannya. Namun, ingatlah salah satu pesan dari perkataan Santa Perpetua kepada ayahnya, bahwa kita tidak terletak pada kekuatan kita sendiri, tetapi pada kekuatan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kisah dari Santa Perpetua dan Santa Felicity ini dapat menjadi inspirasi iman kehidupan kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.